Dan untuk mengetahui lebih jelas informasi mengenai Human Metapneumovirus atau HMPV, telah bergabung bersama kami ada Dr. Widiati, juru bicara Kementerian Kesehatan, Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR, dan juga Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Malam. Baik, saya ke Dr. Wiwit terlebih dahulu. Dr. Wiwit, kalau di Indonesia sebenarnya untuk penyakit ini, seberapa parah sebenarnya supaya ini bisa lebih jelas kepada warga dan juga tidak membuat kekhawatiran karena di Cina begitu viral beritanya. Kalau di Indonesia sendiri dampaknya seberapa parah? Sebenarnya izin Prof sama Pak Edi, sebenarnya dampaknya itu sama dengan influenza biasa. Jadi ini adalah virus influenza biasa yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa sudah ada sejak 2001. Jadi sistem kekebalan tubuh atau imun di dalam seseorang itu sudah bisa menerima. Jadi kalau misalnya tentang pencegahannya, penanganannya sama dengan influenza biasa. Baik, sama seperti influenza biasa ya. Kalau itu saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, sebenarnya ini perlukah mendapatkan penanganan lebih awal atau lebih serius, khususnya mungkin bagi para keluarga yang ternyata ada anggota keluarganya menderita virus seperti ini? Sebenarnya gini, ini kan ada wawancara kita di Berita Satu, berita yang ramai kan karena orang mencoba mengkaitkan ini dengan COVID-19. Itu sebenarnya kan itu, kita semua punya trauma COVID-19, jadi orang, oh ini mungkin sama apa enggak gitu ya. Dan itu ada 4 alasan paling tidak yang menyebutkan bahwa ini bukan, itu tidak bisa disejajarkan atau tidak bisa dikaitkan dengan COVID-19. Ada 4 ya. Nomor 1, tadi Menteri juga sudah bilang, ini virus lama. Tahun 2001 sudah ada di Belanda dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa sebelum 2001 antibodinya sudah ditemukan, jadi mungkin bahkan sebelum 2001 sudah ada. Sementara kalau pandemi, mau pandemi COVID, mau pandemi H1N1 2009, semuanya virus baru. Virusnya memang corona kalau COVID, tapi variannya varian baru. H1N1 yang itu sudah lama, tapi yang bikin pandemi H1N1 pandemi. Jadi selalu baru. Ini bukan baru, ini lama. Itu poin pertama. Terus yang kedua, seperti sekarang kita lihat di layar, orang bilang, oh dulu kan Januari 2020 Cina di Wuhan rumah sakit penuh, sekarang rumah sakit penuh juga. Jadi orang mencoba mengkaitkan itu juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena hampir setiap tahun di negara-negara 4 musim ini selalu ada kenaikan kasus infeksi saluran napas pada akhir tahun dan pada awal tahun. Coba aja di Google, tahun 2003, 2002 selalu ada peningkatan kasus di Cina. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengaitkan bahwa kalau sekarang naik ini sama dengan 2020. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa orang mengkaitkan dengan COVID dan juga tidak benar adalah karena gejalanya. Ini kan gejalanya batuk, demam, panas, kita lihat itu digendong begitu ya. Oh, COVID juga batuk, demam, panas. Infeksi saluran napas, mau karena bakteri, mau karena virus, apapun jenis bakterinya, apapun jenis virusnya, selalu keluhannya batuk, demam, sesak napas, berdahak, sakit dada. Jadi jangan gara-gara itu kemudian orang mengkaitkan ini dengan COVID-19. Yang keempat, alasannya juga tidak bisa ini kita sejajarkan atau kaitkan dengan COVID-19 adalah COVID-19 itu berat, angka kematian tinggi, sementara ini kasusnya ringan. Sebagian besar kasus sembuh sendiri tanpa pengobatan. Jadi dengan 4 alasan ini, kita mesti dudukan di Berita Satu ini bahwa ini bukan cerita pandemi COVID-19. Kalau kita baca juga jurnal atau kita baca pakar di berbagai negara, ini tidak tepat mengkaitkan ini dengan COVID-19. Bahwa ada kenaikan kasus Cina benar, bahwa penyebabnya sekarang antara lain HMPV selain influenza virus A, itu benar. Cuman jangan kemudian dalam pembicaraan dikaitkan dengan COVID-19. Itu yang saya kira perlu saya sampaikan dulu sebelum kita berlanjut bicara. Baik, tapi kan untuk mengontrol persepsi warga di media sosial ini cukup sulit memang. Apakah ada yang harus dilakukan lagi kalau dari Kementerian Kesehatan di sini Dr. Wiwit supaya tadi masyarakat tidak panik dan juga tidak melemparkan bola liar ini di media sosial? Iya, sebenarnya seperti dikatakan sama Prof. Chandra tadi, kalau saya diwawancara, saya pasti akan bicara yang sama. Bahwa ini sebetulnya virus lama, bukan virus baru. Kalau virus baru itu kan pandemi ya Prof ya, jadi pandemi itu pasti ada varian virus yang baru. Jadi jangan terlalu panik, tetap waspada. Nah, kami akan selalu mengingatkan pada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Ya, jadi tadi seperti dikatakan Prof, orang tuh pasti mikirnya sama dengan COVID. Sudah diterangkan ada 4 hal tadi. Jadi kembali lagi kami mengedukasi bahwa pertama ini virus lama, kemudian kedua tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau misalnya badannya nggak enak ya udah
di rumah aja gitu loh, istirahat, kemudian konsultasi sama dokter. Dan ini seperti pencegahannya seperti influenza biasa. Itu yang kami selalu dengungkan kepada masyarakat kalau misalnya banyak pertanyaan seperti itu. Dan tentunya pembatasan tidak ada, tetapi pemeriksaan di pintu-pintu masuk pada bandara-bandara itu tetap ada seperti biasa. Perjalanan luar negeri. Itu yang kami lakukan, kami mengedukasi bahwa ini bukan virus baru, ini virus lama, kemudian jangan terlalu panik, tetap waspada, dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Kalau misalnya nggak enak badan, jangan keluar, dan beristirahat, kemudian makanan bergizi, dan setelah itu baru kalau misalnya agak tidak enak sekali, konsultasi dengan dokter, gitu. Baik, Ya, saya Prof, gitu ke... kan, Prof, ya? Ya, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau tadi sebenarnya penanganan dari pemerintah sudah dilakukan, ada pembatasan juga yang sudah dilakukan di pintu-pintu masuk untuk Indonesia. Tapi menurut Anda, apakah pemerintah sudah cukup melakukan hal ini supaya tadi tidak membuat kepanikan dan juga supaya bisa meminimalisir penyebaran dari virus ini di Indonesia? Ya, pertama saya setuju dengan Prof. Chandra dan Bu Widiati ya. Ini soal kecemasan, soal kegelisahan publik yang dikaitkan dengan COVID. Nah, persoalan ini soal edukasi. Jadi sekarang ini Kementerian Kesehatan harus banyak melakukan edukasi kepada publik bahwa apa yang kita sampaikan hari ini itu tersampaikan kepada publik sehingga kecemasan publik itu terkurangi. Namun demikian memang karena ini virus ya, orang mengatakan mengkaitkan dengan COVID, virus belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, maka meskipun bagi orang sehat yang terkena virus ini itu dampaknya atau keganasannya tidak terlalu berbahaya, namun untuk bayi, untuk orang usia lanjut, lalu dengan kelompok risiko tinggi, ini memang perlu mendapat perhatian khusus. Paling tidak Kemenkes harus membuat protokol kesehatan untuk penanganan virus HMPV ini sehingga publik itu yakin dia harus melakukan langkah-langkah preventif. Kapan dia misalnya kalau ada panas tinggi, sesak nafas, batuk yang berlebihan, kapan dia harus ke dokter atau ke rumah sakit. Lalu perlindungan kepada kelompok-kelompok risiko tinggi ini harus tetap dilakukan agar ada keamanan, kenyamanan bagi publik ketika menghadapi virus ini. Nah, sosialisasi juga ternyata perlu untuk penanganannya seperti apa. Kalau dari Kementerian Kesehatan, Dr. Wiwit, sudah disosialisasikankah seperti apa sebenarnya penanganan yang perlu dilakukan ketika ternyata ada HMPV ini yang tertular mungkin ke sanak keluarga mereka? Iya, kita sudah melakukan edukasi di beberapa melalui media sosial, kemudian pokoknya kita melakukan melalui media sosial dan insya Allah akan keluar surat edaran nanti untuk diedarkan kepada provinsi, kabupaten, kota. Baik, kita akan tunggu surat edarannya supaya tadi lagi tidak membuat warga kembali panik. Saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, sebenarnya kalau misalnya ternyata penyakit yang dinilai hampir sama dengan flu biasa ini cuma membuat kepanikan karena memang ada informasi dan juga ada menyamakan informasi dengan COVID-19 sebelumnya. Kira-kira perlukah juga pemerintah dalam hal ini merilis atau mungkin daftar-daftar penyakit yang sebenarnya dalam kategori aman atau tidak aman sehingga mungkin masyarakat juga bisa mengetahui ketika ada virus yang mungkin baru kita dengar namanya, kita tidak perlu panik. Ya, jadi gini, saya mau klarifikasi sedikit ya, bahwa ada peningkatan kasus benar, bahwa ini bukan COVID benar. Tapi bahwa kita perlu waspada itu tetap perlu waspada tentu saja. Jadi tidak bisa kenaikan kasus di Cina kita anggap itu nggak apa biarin aja, nggak bisa begitu. Kewaspadaan tetap harus kita lakukan. Dan untuk itu usul saya ada 3 soal kewaspadaan. Jadi Bu Wiwit dan teman-teman di Kemenkes tentu harus memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di Tiongkok itu. Apakah memang HMPV ini yang diperkirakan akan turun Februari Maret? Apakah nanti ada yang lain? Karena itu situasi bisa berkembang dari waktu ke waktu. Itu satu yang perlu dilakukan oleh teman-teman di Kemenkes. Yang kedua, di Cina itu sudah ada surveillance untuk HMPV selama 2017 sampai 2023. Survei saya ada 2. Mereka mengamati epidemiologi, jadi dia tahu kapan naiknya kasusnya naik, kapan kasusnya turun, sehingga dia punya datanya. Itu satu. Tapi dia juga punya surveillance genomik. Jadi apakah HMPV-nya masih sama, apa nggak sama. Jadi saya mengusulkan juga ke Kemenkes agar surveillance ini diperkuat, baik surveillance epidemiologi maupun juga surveillance genomik ya.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang sudah dari tadi kita bicarakan memang menjelaskan kepada masyarakat. Cuma kalau kita mau ambil hikmahnya katakanlah ya, ini kan kenapa jadi berita karena orang mengkaitkan dengan COVID dan akhirnya orang jadi ingat lagi, oh ini ada COVID. Kalau gitu kenapa nggak kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu kita lakukan pada waktu COVID sekarang kita kerjakan lagi kan begitu. Jadi ini jadi semacam trigger begitu. Kalau dulu rajin cuci tangan, saya ingat saya nggak berani disebut namanya lah, di mall dekat rumah saya itu kalau mau masuk mall ada tempat cuci tangan, udah lama nggak ada lagi tuh. Kenapa nggak itu tetap ada misalnya begitu kan? Kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu harus terus kita lakukan supaya ini menjadi hal yang baik. Kemudian langsung untuk menjawab pertanyaan Anda itu, selain ada surveillance epidemiologi yang 2017-2023 itu, ini kan karena kita bicara China, di Amerika juga ada yang namanya weekly report untuk penyakit. Jadi satu tahun itu kita bagi dalam 52 minggu, setiap minggu kasus apa yang naik, kasus apa yang turun itu dilaporkan. Di Amerika ada namanya WWMR, weekly report gitu, di Cina juga ada. Saya usul sekarang ya Bu Wid bikinlah weekly report seperti itu supaya orang tahu apa yang naik, apa yang turun, H1N1 ada apa enggak, H3N1 ada apa enggak, sehingga pertanyaan dari berita satu terjawab, oh kasus yang naik sekarang sedang ini. Itu bagian dari surveillance, itu mungkin sudah dikerjakan, tapi itu mesti dipublikasikan ke masyarakat luas. Itu saya kira Pak Wakil Rakyat juga setuju untuk kita well informed. Siap Prof, siap. Dr. Wiwit, silakan tanggapannya. Iya siap. Apa yang dikatakan Prof Chandra memang harus dilaksanakan dan saat ini memang kita sedang berkoordinasi ya Prof ya, supaya yang nanti Prof bilang ada weekly report kemudian apa itu kita koordinasikan dengan P2P Prof. Jadi kalau bisa nanti itu akan menjadi sebuah kerutinan. Oh ya ada kasus apa yang meningkat, apa yang ini apa gitu, kayak Prof Chandra dulu melakukan hal seperti itu. Jadi sebetulnya sekali lagi kalau tadi kita kembali lagi Mas, jadi kita tetap mengadakan edukasi, kemudian kebiasaan-kebiasaan protokol kesehatan yang lama yang kayak COVID dulu juga tetap kita dengungkan kembali. Jadi supaya mereka akan kembali pada habit-habit seperti itu. Misalnya kalau yang tadi yang sederhana saja, kalau memang mereka merasa sakit, ya udah pakai masker gitu, jangan terus keleleran kemana-mana nggak pakai masker, atau setidaknya diam di rumah, tidak melakukan kegiatan di luar kecuali penting banget, ya itu keluar pakai masker, kemudian cuci tangan dengan baik dan benar. Dan untuk report saya akan sampaikan pada teman-teman seperti biasa nanti akan ada weekly report. Terima kasih, Mas. Siap, saya ke Pak Edi. Pak Edi, menurut Pak Edi apakah ini cukup hanya sebagai bentuk sosialisasi dan juga edukasi, atau mungkin di sini kita tahu mungkin menjaga kesehatan tidak hanya tugas Kementerian Kesehatan, tapi tugas kita semua. Tapi kalau misalnya perlukah juga ada hal tertulis yang dilakukan atau dituliskan oleh pemerintah supaya tadi masyarakat lebih aware dengan penyakit dan juga menjaga kesehatan? Ya, tulisan itu kan dalam bentuk protokol tadi, yang tadi sudah dijawab oleh Bu Dia Pati tadi. Saya kira itu hal yang positif ya. Yang kedua memang kembali kepada masyarakat, kan sebetulnya kuncinya pintu masuk ke dalam tubuh kita tentang virus ini kan melalui saluran pernafasan. Jadi masker itu menjadi penting, terutama pada kelompok risiko tinggi ya. Anggota keluarga kita yang lansia, yang punya komorbid penyakit, ketika misalnya mau jalan ke mall atau jalan kemana keluar rumah, pakai masker dulu lah biar aman. Karena kalau kelompok risiko ini terpapar penyakit ini pasti dampaknya lebih serius dibanding yang sehat. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan pada masa COVID itu sebetulnya polanya baku. Ya, intinya pencegahan promotif ini publik harus memahami bahwa ini bagian penting dari penanganan HMPV. Saya kira yang disampaikan oleh Prof Chandra dan Bu Widiati tadi itu kalau kemudian dilakukan, saya kira sudah langkah positif, dan Komisi 9 tentu akan memantau kasus ini. Bahkan nanti ini kan masa reses ya, nanti kalau sudah pada perkembangannya ada hal yang penting, tentu kami akan membahas lebih serius dengan Kementerian Kesehatan, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Baik, kita nantikan pertemuan dari anggota DPR setelah reses nanti dengan pihak Kementerian Kesehatan setelah reses tanggal 20 ya Pak Edi ya. Nah, saya kembali ke Dr. Widiawati. Siap. Dr. Wiwit, ini kan kalau misalnya kita lihat banyak kekhawatiran terjadi adalah di kalangan ibu, di mana anak-anak dinilai ini menjadi rentan sebenarnya terpapar virus ini. Nah, saat ini kan juga sebenarnya lagi musim pergantian cuaca nih Bu, dari saat ini musim hujan seperti itu yang juga rawan penyakit flu. Bagaimana kira-kira supaya orang tua tidak panik
Apakah ini apa ya pertolongan pertama yang kira-kira bisa dilakukan? Apakah memang sosialisasi kepada dokter-dokter juga sudah disampaikan untuk menyatakan bahwa supaya orang tua jangan panik, berobat saja seperti biasa ke rumah sakit atau seperti apa? Ya, sebenarnya sosialisasi seperti itu kita lakukan juga melalui promosi kesehatan, Mas. Jadi kita berkunjung, ada kemudian media sosial ada, kemudian kayak tadi saja ada pertemuan dengan puskesmas di beberapa puskesmas, kita dengungkan kembali, kemudian Zoom juga. Jadi ngasih tahu bahwa jangan terlalu panik, bahwa ini adalah virus yang lama dan seperti influenza biasa. Supaya tidak terkena influenza ya tentunya anaknya dijaga tetap sehat, imunitasnya dijaga, kemudian diberi makanan yang bergizi. Dan kalau misalnya cuacanya tidak baik ya sebaiknya tidak keluar rumah. Itu sudah kami lakukan bersama-sama, Mas. Jadi kumpul dengan puskesmas, bisa Zoom, bisa apa untuk mensosialisasikan itu semua. Baik, saya ke Prof. Chandra. Mungkin pertanyaannya agak sedikit berbalik. Mungkin banyak juga warga kita yang semacam akhirnya meremehkan kalau ternyata ini hanya flu saja, jadi kurang waspada. Nah, kira-kira adakah indikator yang mungkin banyak juga yang mungkin self-diagnose flu biasa, mungkin tidak perlu berobat, nanti juga sembuh gitu, minum teh manis hangat atau mungkin minum madu, makan jahe dinilai cukup. Bisakah dibenarkan pemikiran seperti itu untuk apalagi masyarakat kita yang cukup banyak juga meminum mungkin herbal atau obat-obat alternatif, Prof. Chandra? Ya, tadi kan saya sudah sengaja saya sudah memperkirakan pertanyaan yang akan keluar. Makanya tadi saya bilang sesudah kita tahap pertama bicara penyakitnya seperti apa, saya bilang ini tetap kita harus waspada. Kan tadi saya sudah sampaikan karena jangan juga ini tidak boleh kita remehkan penyakit apapun juga. Saya nggak bilang soal HPV, ada peningkatan kasus penyakit apapun di belahan dunia manapun itu selalu harus kita perhatikan. Saya dulu lama kerja di WHO, makanya WHO itu keluar dengan yang namanya disease outbreak news. Jadi kalau ada peningkatan di Brazil, di Afrika, atau dimanapun juga itu selalu tercatat sehingga semua negara itu tahu ada peningkatan apa enggak. Itu memang tetap harus diwaspadai walaupun memang HMPV ini yang ringan. Itu poin pertama. Tapi poin kedua saya nggak tahu ini sudah terakhir apa belum. Mendingan saya sampaikan tiga pesan saya sekaligus untuk menjawab pertanyaan itu. Nomor satu, apa yang mesti kita lakukan saat ini adalah untuk masyarakat, yang untuk pemerintah tadi sudah sampaikan 3 hal. Untuk masyarakat nomor satu ya biasaan, artinya ingat nggak bahwa batuk itu jangan begini, begini tapi ke sini. Saya nggak tahu orang udah lupa kali sekarang itu tolong disosialisasikan lagi di tangan. Tadi pakai masker sudah disampaikan oleh Pak Edi dan juga Bu Wit, itu dari kacamata pencegahan penularan infeksi saluran nafas. Yang kedua dari kacamata kesehatan. Pada waktu COVID kita semua sangat menjaga kesehatan kita. Tapi sekarang orang sudah lupa begitu, apalagi sekarang banyak cerita politik, ini ada anggota DPR, ada ekonomi, ada hukum segala macam. Itu tentu saja sangat penting, saya tahu. Tapi tolonglah kesehatan itu, kalau kesehatan rusak kan semuanya terganggu. Health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi tolong itu. Ini kembali mengingatkan kita, tolonglah kita jaga kesehatan. Jadi itu bukan hanya buat masyarakat, termasuk buat Berita Satu. Saya udah lama sekali nggak dipanggil wawancara lagi. Dulu COVID sering banget. Ini menunjukkan kok, even wartawan juga tidak terlalu. Sekarang kan yang lagi rame yang macam-macam lah begitu. Jadi itu yang tolong. Jadi marilah kita pikirkan kesehatan ini menjadi bagian dari prioritas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang penting. Soal obatnya bagaimana itu tergantung dari penyakitnya aja. Sebagian besar kalau HMPV itu bisa sembuh sendiri. Sebagian kecil mungkin butuh pengobatan. Seperti tadi disampaikan, ya silakan berobat kalau memang sakitnya berat. Itu puskesmas ada di mana-mana, udah ada makan siang pula tadi siangan begitu. Jadi saya kira penanganan kesehatan kita serahkan pada petugas kesehatan. Tapi buat kita anggota masyarakat, pesan saya, marilah kita beri prioritas tinggi pada kesehatan kita karena itu aset yang sangat berharga. Baik, Prof. Chandra, kalau kita sering-sering ngobrol kayak gini artinya agak menyeramkan juga. Artinya kan kesehatan kita juga banyak banyak perlu diperhatikan. Karena untungnya kita bertemu sesekali saja karena untuk membahas isu-isu seperti ini saja. Tapi saya ke Pak Edi. Pak Edi, nanti setelah reses, kira-kira setelah tanggal 20, mungkin akan mengajak bertemu Kemenkes untuk RDP ataupun rapat secara resmi nantinya. Kira-kira apa tugas dari parlemen supaya tadi ada sistem yang mungkin diperbaiki supaya list-list penyakit yang sudah beredar baik itu berat ataupun ringan ini bisa tersampaikan supaya masyarakat tidak panik ketika ada tadi penyakit yang ternyata kategori ringan tapi baru didengar. Ya, saya kira Kementerian Kesehatan harus menggunakan infrastruktur kesehatan ya, mulai dari kader kesehatan, tenaga kesehatan, posyandu, puskesmas, rumah sakit. Semua infrastruktur ini harus digerakkan untuk memberi edukasi pada publik, terutama yang mengalami kecemasan dan kebingungan terhadap penanganan soal MPV ini.
Yang kedua, tentu ini menjadi pantauan Komisi 9 DPR RI, karena apapun kegelisahan publik tentu menjadi warning buat kami di DPR. Dan tentu pada saat rapat nanti kami akan usulkan ini menjadi agenda rapat evaluasi penanganan HMPV ini dengan Kementerian Kesehatan, sehingga segala hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan publik meskipun itu penyakit tidak membahayakan dan hanya soal peningkatan kewaspadaan, tetap kami harus lakukan sebagai tanggung jawab kami terhadap publik yang memang harus direspon secara proporsional. Saya kira itu, Mas. Baik, terakhir saya ke Dr. Wiwit. Kita semua mengerti bahwa pemerintah memang juga saat ini fokus kepada kesehatan masyarakat, apalagi ada program mengenai medical check-up gratis ketika ulang tahun warga Indonesia hanya menunjukkan KTP seperti itu. Nah, tapi kira-kira imbauan dari Kementerian Kesehatan ketika ada informasi ternyata mengenai penyakit seperti ini, apa yang pertama kali harus dilakukan warga? Iya, seperti tadi dikatakan bahwa kita harus care sama diri kita sendiri. Kita harus bisa jaga kesehatan kita sendiri, gitu ya, kesehatan kita sendiri. Jaganya tadi kan Anda mengatakan bahwa ada pemeriksaan gratis. Ya, jaganya salah satu adalah kita manfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis itu untuk mengetahui apa yang ada di diri kita. Dan setelah itu kita tahu situasinya seperti apa, kita mungkin mempelajari dengan baik bahwa jangan termakan hoax atau tergiring oleh suatu berita, tetapi kita pelajari betul. Jadi kalau di dalam HMPV ini kan tadi dikatakan oleh Prof. Chandra ini bukan baru gitu ya, ini sudah lama dan ini bisa terobati dan ini bisa sembuh. Jadi kecemasan-kecemasan itu sebenarnya tidak timbul. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya memang kita trauma sama COVID misalnya gitu, tapi ya jangan semua itu disamakan karena tidak sebegitu mudahnya menyamakan satu penyakit yang satu dengan yang satu walaupun gejalanya sama. Perlu ada beberapa yang tadi diutarakan, 4 masalah yang diutarakan oleh Prof. Chandra. Jadi sekali lagi, kalau himbauan dari kami sementara ini adalah kita selalu menghimbau jaga kesehatan, kemudian pelajari situasi yang ada, jangan terlalu termakan dan tergiring oleh situasi pemberitaan, ada kecemasan terlalu tinggi, jangan panik, tetapi selalu jalankan protokol kesehatan serta hidup sehat. Itu, Mas. Baik, kami akan bantu sosialisasikan melalui pemberitaan mengenai informasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan juga apa yang terjadi di dunia saat ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan, Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Mas, amin.